ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu guru harap untuk mendengarkan nama masing-masing dan mengacungkan tangan ya. Silakan dengarkan nama masing-masing. Baso Imamul Muttaqin. Hadir, Bu. Baso Musafar Ma'ruf. Hadir, Bu. Akbar. Hadir, Bu. Baso Nasrul Haq. Hadir, Bu. Asdidan. Hadir, Bu. Besen Nur Ilmi. Hadir, Bu. Afifah Kamilatun Nisa. Hadir, Bu. Nurul Aulia. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ibu guru meminta kepada Ananda Baso Imamul Muttaqin untuk memimpin doa sebelum belajar, dilanjutkan dengan melafalkan surah Al-Fatihah. Seluruhnya duduk siap gerak. Kawan-kawanku, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Kita melakukan yel-yel pembelajaran. Siapa di antara Ananda yang bisa memimpin temannya di depan? Kita, Bu. Ya, silakan. Besen Nur Ilmi. Yang lain Ibu guru minta untuk berdiri. Gabung PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, silahkan duduk. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Siap, semangat. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, saya minta kepada Ananda untuk menaikkan buku pelajarannya. Oke. Nah, sebelum kita melangkah pada pembelajaran selanjutnya, Ibu guru ingin menanyakan apakah masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Kita, Bu. Ya, silakan Hasida. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri aplaus kepada teman-temannya. Masih ingat apa pengertian dari iman kepada kitab Allah? Ya, Bese Putri. Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab. Siapa yang bisa menyebutkan nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nama nabi penerimanya? Ya, Akbar. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi
salam. Selanjutnya siapa lagi? Oh ya, Sahrul. Kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang lain, siapa lagi? Ya, Bosan Nasrul. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang siapa? Ya, Bosan Safar. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab suci Al-Quran inilah adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Berapa lama kitab suci Al-Quran diturunkan? Saya, Bu. Ya, silakan Afifah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Ya, aplaus yang meriah buat teman-teman semua. Anak-anakku semua, jadi pada pembelajaran kita kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah cita-citaku menjadi anak soleh, jujur, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita yaitu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pembelajaran ini pastinya ada tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat 1. Membuktikan bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan pengertian jujur melalui penjelasan guru dengan benar. Dan yang terakhir adalah laksanakan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, mekanisme dalam pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama yang akan kita lakukan adalah proses mengamati. Yang ketiga ada proses mengumpulkan informasi. Nah, di dalam proses mengumpulkan informasi, di sini nanti akan ada sebuah diskusi. Nanti Ananda dibagi kelompok dan kemudian kita akan berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian proses menalar. Nah, di dalam proses menalar di sini peserta didik bersama teman kelompoknya naik memaparkan hasil diskusinya. Dan yang terakhir adalah proses mengkomunikasikan, yaitu kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Baiklah anak-anakku semua, kita masuk pada materi kita. Di depan nanti ini Ibu Guru akan menampilkan sebuah tayangan video tentang perilaku jujur. Semuanya perhatikan video yang di atas ya. Video di atas itu menceritakan salah satu perilaku jujur. Setelah kita melihat tayangan tadi, nah dari video itu menceritakan salah satu perilaku jujur dalam hal pelajaran, di mana ia diberikan tugas oleh Bapak Guru, akan tetapi bukan dari hasil pemikiran sendiri. Nah, sekarang perhatikan di atas pengertian jujur. Jujur menurut bahasa adalah benar, sedangkan menurut istilah adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Adapun dalil tentang kejujuran, yaitu salah satunya adalah An Abi Bakri Siddiqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi
fa innahu ma'al bir. Artinya, dari Abu Bakar As-Siddiq ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Selanjutnya, macam-macam jujur. Siapa yang bisa sebutkan macam-macam jujur? Ya, Hasnida, silakan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ciri-ciri jujur kepada Allah? Ya, silakan Akbar. Ciri-ciri jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat temannya. Siapa yang bisa sebutkan contoh yang lain? Macam jujur yang lain? Ya, Bisa Putri. Jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya? Ayo, siapa bisa ciri-ciri jujur kepada diri sendiri? Ya, Bahasa Utakin. Ciri-ciri jujur kepada diri sendiri yaitu tampil apa adanya, tidak berpura-pura. Ya, jangan buat temannya. Nah, contoh macam jujur yang lain. Siapa? Saya Ya, Afifah. jujur kepada orang lain. Ya, jujur kepada orang lain. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri jujur kepada orang lain? Ya, Aulia. Ciri-ciri jujur kepada orang lain yaitu berkata dengan benar dan apa adanya. Ya, ciri tepuk tangan yang meriah. Tanda-tanda orang jujur yaitu yang pertama, bila berkata dia benar. Tanda yang kedua apa? Ya, silakan. Bila berjanji dia tepati. Ya, apa saja manfaat jujur? Yaitu diantaranya, siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Fahri. mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Bahasa Nurimi. hidup terasa lebih damai dan bahagia. Ya, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Ya, aplaus buat temannya dulu. Siapa lagi manfaat yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Nia. lebih percaya diri. Ya, lebih percaya diri. Selanjutnya? Saya Bu, Ya, silakan Bahasa Nasrul. dari tuduhan yang merugikan. Terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang lain? Saya Bu, Ya, Bahasa Safar. memiliki banyak teman. Ya, aplaus buat temannya dulu. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan Afifah. mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Oke, Ananda semua, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara Ananda yang tidak atau yang belum dimengerti tentang pelajaran jujur disayang Allah Subhanahu wa taala? Saya Bu, Ya, silakan Syahrul. apakah contoh sikap jujur? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya Bu, Ya, silakan Bahasa Utakin. tidak menyontek saat ujian. Ya, tidak menyontek saat ujian. Ya, tepuk tangan buat temannya. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Ya, silakan. Sekolah. Tidak bolos sekolah. Ya, tepuk tangan. Contoh yang lain ada? Bu, Ya, silakan. kalau sholat harus khusyuk walau tidak ada yang melihat. Masih ada pertanyaan lain? Saya Bu, Ya, silakan Fahri. apakah termasuk jujur apabila kita mengambil barang seseorang kemudian memintanya? Ada yang bisa jawab? Tidak Bu. Ya, silakan. Tidak, sebaiknya diminta dulu baru diambil. Ya, tidak. Sebaiknya diminta dulu baru diambil. Baiklah anak-anakku semua, selanjutnya kita masuk pada proses diskusi. Nah, nanti Ibu Guru akan bagi 3 kelompok karena di sini ada 12 orang. Ibu Guru bagi 3 kelompok, satu kelompok masing-masing 4 orang. Ya. Nah, di dalam diskusi nanti, perhatikan ya, di dalam diskusi nanti Ibu Guru akan membagikan lembar kerja. Ibu Guru akan membagikan lembar kerja. Nah, kalian setiap kelompok akan mendiskusikan contoh jujur. Kelompok 1, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 2, jujur
jujur kepada diri sendiri, dan kelompok 3 jujur kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ananda nanti akan memilih yang mana termasuk contoh jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, sebelumnya silahkan buat kelompok masing-masing. Satu. Kelompok 2. Ini adalah kelompok 3. Nah, silakan kalian gunting gambar yang ada, kemudian tempelkan di lembar kerjanya. Perhatikan ya, gunting kemudian tempel di lembar kerjanya. Contoh tadi kelompok 1 jujur kepada Allah, jadi kalian pilih yang mana gambar di situ yang termasuk contoh jujur kepada Allah. Kelompok 2 yang mana termasuk contoh jujur kepada diri sendiri, dan kelompok 3 contoh jujur kepada orang lain. Silahkan mengerjakan. Buktikan dengan temannya. Ya, kalian bekerja sama ya. Silahkan kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan mana saja di situ kalau gambar yang termasuk contoh jujur kepada Allah. Bagaimana? Ananda semua sudah selesai tugasnya? Oke, sekarang setiap kelompok naik ke depan kelas memaparkan hasil diskusinya, kemudian mempraktekkan salah satu contoh jujur yang kalian dapatkan dalam gambar tersebut. Nah, kelompok siapa yang siap untuk naik di atas? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambar 2, dimanapun kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Gambar 3, kita tetap berdoa kepada. Nah, itu salah satu contoh jujur kepada Allah. Coba perlihatkan kepada temannya. Ini adalah gambar jujur kepada Allah. Ya, tepuk tangan yang meriah buat teman kelompok 1. Nah, sekarang silahkan Ananda dari kelompok 1 mempraktekkan salah satu contoh jujur yang kalian buat. Silahkan. Mayam pinsum. Sudah mau waktu sholat nih. Ayo kita sholat. Ayo.
jujur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan contoh jujur kepada diri sendiri. Gambar 1, tidak bolos sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu contoh jujur kepada diri sendiri. Ya, silakan Anda perlihatkan kepada temannya contoh jujur kepada diri sendiri. Ya, selanjutnya silakan mempraktekkan salah satu contoh jujur kepada diri sendiri. Saya masuk safar. Ibu guru belum datang. Bagaimana kita bolos? Ayo. Nah, itulah tadi penampilan dari Ananda kelompok 2, yaitu mempresentasikan contoh jujur kepada diri sendiri. Ya, aplaus yang meriah buat kelompok 2. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Baiklah, silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jujur kepada orang lain. Gambar pertama, mengembalikan sisa uang jajan kepada orang tua kita. Gambar ketiga, mengembalikan buku yang kita pinjam. Kan Ananda dari kelompok 3 mempraktekkan salah satu contoh jujur. Silahkan. Siapa yang memecahkan pas bunga ini? Bukan kita, Bu. Bukan saya, Bu. Saya, Bu. Saya tidak sengaja menjatuhkannya. Semua karena proses diskusi telah selesai, kalian juga sudah memaparkan di atas sekaligus memperagakan salah satu contoh jujur. Maka silakan Ananda kembali ke tempat masing-masing. Yang tertib ya, setelah proses diskusi tadi, nah kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita petik dalam pelajaran kita tentang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan, Mas Safar. Jujur adalah berkata dengan yang sebenarnya. Ya, jujur adalah berkata dengan yang sebenarnya. Ada yang lain? Kita, Bu. Ya, silakan, Hasnidar. Macam jujur yaitu jujur kepada Allah. Ya, silakan, Bu Putri. Manfaat jujur yaitu mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, Bu. Silakan, Afifah. Hidup terasa lebih damai dan bahagia. Yang lain ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Lebih percaya diri. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini, pengertian jujur itu adalah berkata apa adanya atau berkata yang sebenarnya. Macam-macam jujur ada 3. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Adapun manfaat jujur yaitu mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hidup terasa lebih damai dan bahagia, dan juga lebih percaya diri. Itulah kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja di mana Ananda akan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja ini sebagai penilaian pengetahuan. Ya, silakan Ananda selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan juga perilaku jujur, yaitu tidak menyontek punya teman. Selamat bekerja.
Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anakku semua, hari ini segala proses pembelajaran ini sudah kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu kita akan masuk pada materi hormat dan patuh kepada orang tua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan meminta tolong kepada Ananda Akbar untuk memimpin doa setelah belajar. Siap, gerak. Rekanku, marilah kita melafalkan surah Al-Fatihah secara bersama-sama.